Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusnia Barita. Di video kali ini kita masih membahas seperti biasa FR SKB keperawatan, baik itu perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Jadi mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, kenapa sih masih membahas soal-soal yang sudah pernah dibahas? No, aku nggak bahas soal-soal yang sudah ada atau soal-soal yang sudah aku pernah upload di dalam video ini. Jadi di video ini adalah soal-soal terbaru, dan ini adalah FR SKB keperawatan dari teman-teman kita yang udah lulus SKB keperawatan. Namun ada beberapa soal juga yang aku tambahin, hanya tekniknya berbeda agar teman-teman itu seenggaknya kalau dapat soal itu bisa inget gitu. Jadi ini nggak semata-mata ini soal yang benar-benar dari teman-teman kita yang udah ujian, enggak, tapi mereka hanya mengingat topik-topiknya aja gitu loh teman-teman. Nah di video kali ini juga berbeda teman-teman tipenya atau berbeda juga versinya. Nah di sini kita seperti bentuk tryout gitu. Nah untuk teknik menjawabnya atau teknik di video ini aku bakal jelasin. Jadi teman-teman, untuk penjawab soalnya yang pertama aku baca soal dulu sampai dengan ke pilihan jawabannya. Nah misalnya aku udah baca soal, terus aku baca pilihannya A, B, C, D, E. Terus aku hitung sampai dengan 3, 1, 2, 3. Setelah aku sebutin atau setelah aku hitung 3, artinya teman-teman sudah menyelesaikan soal. Jadi teman-teman udah keep apa jawabannya. Setelah teman-teman pilih jawabannya, makanya kalau bisa atau kalau ada handphone biar bisa ngetik ini A gitu, atau enggak ditulis aja gitu. Jadi kalau udah teman-teman jawab, aku langsung ke slide berikutnya untuk membahas soal itu, kenapa jawabannya seperti itu. Nah tujuannya kenapa teman-teman kok try out tapi dibahas begitu gitu. Nah untuk mengingatkan teman-teman untuk flashback lagi kenapa jawabannya seperti itu. Jadi seenggaknya kalau dapat soal itu teman-teman udah bisa memahami ini untuk tujuan teman-teman yang salah menjawab soalnya gitu. Tapi kalau misalnya sekiranya teman-teman gak berkenan dengan cara pembahasan, teman-teman bisa skip terus lanjut. Tapi kalau bisa sih ditonton aja, karena kan manfaat juga ya. Nah nanti teman-teman setelah selesai pembahasan dari video ini, kira-kira teman-teman benar berapa, please komen di kolom komentar ya. Nggak usah malu kalau misalnya nanti ternyata yang benar setengah dari pertanyaan yang sudah ada. Ya nggak apa-apa, berarti artinya teman-teman harus lebih semangat lagi untuk belajar. Karena sedangkan 20 soal begini aja teman-teman baru dapat 10 gitu. Tapi jangan putus asa, tetap aja belajar lebih giat lagi. Nah kalau benar 20, wow, so excited. Berarti teman-teman udah mulai ada persiapan atau bekal untuk ujian SKB keperawatan. Nah jadi itu aja sistemnya teman-teman. Jadi aku baca soal sampai pilihannya, aku hitung sampai 3, teman-teman udah keep jawabannya, terus kita bahas gitu ya. Oh ya, sebelum kita ke pembahasan, aku mau minta waktu kalian, please subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang udah ujian SKB keperawatan yang sudah lulus, selamat dan semoga lancar urusannya. Jangan lupa di-share video-video dari kita biar lebih banyak menjangkau orang-orang banyak dan lebih banyak membagikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman kita. Oke, soal yang pertama. Kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya, merupakan pengertian dari A. Motorik, B. Motorik kasar, C. Motorik halus, D. Motorik sensori, E. Motorik anak. 1, 2, 3. Ya, di-keep jawabannya ya. Ya, jadi jawabannya adalah B, yaitu motorik kasar. Ya gampang aja sih, sudah ada di soal ya. Jadi, motorik kasar itu contohnya melempar, menggiring, menangkap, dan menendang. Tapi masih banyak lagi, kayak berenang, berlari, itu juga bagian dari motorik kasar. Nah, kenapa bukan motorik halus? Kita baca ya. Jadi motorik halus itu adalah aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil atau halus. Gerakan ini menuntut koordinasi mata dan tangan dan kemampuan pengendalian gerak yang baik yang memungkinkannya untuk melakukan ketepatan dan kecermatan dalam gerakannya. Contoh motorik halus itu seperti melukis, menggambar, dan masih banyak lagi teman-teman. Tapi pada intinya agar teman-teman ingat kalau yang ditanyakan tentang motorik halus atau motorik kasar, maupun itu contohnya, pengertiannya, dan cara melatihnya sebagai perawat, seenggaknya teman-teman udah ngerti motorik kasar itu apa, motorik halus itu apa. Untuk mengingat bagaimana perbedaan motorik halus dan motorik kasar, ingat aja, motorik halus itu teman-teman hanya membutuhkan gerakan yang minimal atau
atau lebih sering dominan menggunakan jari-jari tangan. Sedangkan kalau motorik kasar, dia lebih ke pergerakan seluruh otot besar atau pergerakan organ tubuh. Makanya seperti contohnya menangkap, menendang, bergerak, berlari, berenang gitu. Tapi kalau otot halus, motorik halus, dia lebih kayak melukis, terus berimajinasi untuk melukis apa gitu sesuai temanya gitu. Ngerti ya teman-teman? Kita lanjut ya. Soal yang kedua. Meniru bentuk dengan cara melipat atau origami dan menyusun balok sesuai tema merupakan contoh motorik. A. Motorik halus, B. Motorik kasar, C. Tidak ada motorik, D. Motorik IQ, E. Motorik lokomotor. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah A, yaitu motorik halus. Jadi contoh motorik halus itu teman-teman membuat gambar bebas itu sesuai dengan temanya apa gitu. Dia bisa menggambar, terus mewarnai gambar sesuai dengan tema yang dia inginkan atau tema yang sudah ditentukan. Misal teman-teman memerintahkan, ini temanya Doraemon, tolong digambar apapun itu yang berhubungan dengan Doraemon, dia mampu untuk melakukannya. Itu merupakan motorik halus. Terus menggunakan cat air untuk menggambar bebas sesuai dengan temanya, menggunakan cat air untuk membuat pola tertentu, meniru bentuk dengan mencocokkan sesuai dengan tema, meniru bentuk dengan cara melipat atau origami, menyusun balok sesuai dengan tema. Itu adalah bagian dari motorik halus. Di luar dari contoh ini masih ada juga teman-teman. Jadi pada intinya adalah dia nggak membutuhkan otot besar. Kemudian contoh dari motorik kasar adalah kayak pencaksilat, main bola, senam irama, latihan basket, olahraga, berenang, memantulkan bola ke dinding dengan tangan, menendang bola, dan masih banyak lagi. Misalnya main sepeda, masih banyak lah ya, main bola atau apapun itu yang menggerakkan seluruh organ tubuhnya. Selanjutnya, soal yang ketiga. Di bawah ini yang bukan kegiatan yang dapat dilakukan perawat untuk melatih motorik halus anak adalah A. Melatih konsentrasi dan daya ingat anak, B. Menyiapkan bola maupun alat sepeda dan melatihnya, C. Melatih disiplin anak dan ketelitian anak, D. Mengembangkan kreativitas anak, E. Melatih keberanian anak untuk mengekspresikan hasil karyanya. Ya, yang ditanyakan yang bukan teman-teman. 1, 2, 3. Ya, dikip jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah B. Menyiapkan bola maupun alat sepeda dan melatihnya. Karena B itu adalah contoh motorik kasar. Yang lainnya A, B, A, C, D, E adalah contoh motorik halus. Nah, apa saja contoh motorik kasar itu teman-teman? Ya, seperti naik sepeda dan yang sudah aku bacakan tadi atau yang sudah aku jelasin di slide pertama. Nah, hal-hal yang dapat diajarkan ke anak teman-teman seperti contoh motorik kasar itu ya. Misal teman-teman mau mengajarkan tentang naik sepeda. Artinya teman-teman untuk melatih dia bisa naik sepeda, teman-teman harus bersama-sama. Jadi perawat dengan anak harus melakukan kegiatan pemanasan dulu agar ototnya nggak kaku gitu ya. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan gimana cara naiknya. Misalnya melatih sepeda ya, sepeda roda 2. Kita latih gimana cara naik ke sepeda roda 2 itu. Terus kemudian kita menginstruksikan anak untuk melakukan kegiatan naik sepeda tersebut. Dan kita latih secara bergiliran. Misalnya perawatnya dulu melatih caranya, terus kemudian anaknya atau orang tuanya dulu yang melakukannya, baru nanti anaknya yang menirukan gitu. Kemudian kita bisa memberi bimbingan, terus kita memotivasi anak untuk tumbuh minatnya melakukan kegiatan naik sepeda ataupun berenang ataupun main bola gitu. Jadi itu contoh untuk kita teknik mengajarkan anak untuk bisa melakukan motorik kasar gitu. Bisa paham ya teman-teman? Jadi jawabannya tadi adalah B. Soal yang keempat. Berikut ini yang bukan termasuk dalam tingkat perkembangan motorik halus adalah A. Meniru atau imitation, B. Penggunaan konsep atau manipulation, C. Ketelitian atau precision, dan perangkaian atau articulation, D. Kewajaran atau pengalamiahan atau naturalization, E. Kebebasan. Ya, 1, 2, 3. Yang tanyakan yang bukan. Oke, sudah ya teman-teman? Jawabannya adalah E, yaitu kebebasan. Kenapa jawabannya E? Jadi yang termasuk dalam tingkat perkembangan motorik halus itu teman-teman, yaitu diantaranya yang ini imitation, manipulation, articulation, precision, dan naturalization gitu teman-teman.
Nah, waktu pengalaman teman-teman yang udah ujian SKB keperawatan yang keluar itu teman-teman pilihannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi seenggaknya teman-teman juga harus ingat bahasa Inggrisnya. Karena mereka nggak membuat penerjemahan gitu, meniru atau imitation gitu, enggak. Tapi pilihannya imitation, manipulation, articulation, naturalization gitu. Jadi diingat ya teman-teman. Nah yang B bukan ya, karena kebebasan itu merupakan metode Montessori gitu. Nah meniru itu adalah imitation, di mana suatu keterampilan untuk menirukan suatu gerakan yang telah dilihat, didengar atau dialaminya, itu namanya meniru. Jadi kayak kita mengajarkan mama, dia bisa menirukan mama, atau kita mengajarkan cara memasang atau menyusun pujel, dia juga bisa menyusunnya kayak gitu. Yang kedua, penggunaan konsep yaitu manipulation, di mana maksudnya adalah keterampilan manipulasi ini untuk menekankan pada perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan. Misalnya teman-teman mengarahkan lukisan Doraemon, atau mama mau dong dilukisin kayak Doraemon, dia bisa mengikuti perintah gitu. Walaupun mungkin Doraemon yang dibayangkannya itu bukan warna biru gitu, entah mungkin warna kuning gitu, tapi dia bisa mengikuti perintah gitu. Terus karena kan kita nggak sebutin warnanya, yang penting Doraemon kan, sebisa mungkin dia usahain gambar gitu. Terus yang ketelitian atau presentation dan perangkaian adalah articulation. Kemudian ini soal kayak dia lebih teliti, kayak misalnya kita menyuruh menyusun sebuah balok, ternyata ketinggalan gitu satu, dia bisa komplain, misalnya bilang mama ini baloknya ketinggalan gitu, atau no ini bukan warna biru. Ketika kita bilang mana warna biru, nah kita tunjukin warna merah bukan warna biru, dia bisa komplain bukan, ini bukan warna biru, ini warna merah mama gitu. Terus yang kewajaran atau pengalamiahan yaitu naturalization, yaitu kayak dia natural aja, bisa memang mengikuti pertumbuhan atau perkembangan tanpa dilatih gitu ya teman-teman. Soal yang kelima, bagaimana penata laksanaan obstruksi jalan napas bagi korban yang sadar akibat tersedak makanan atau tertelan bakso? A. Tindakan suction. B. Penyapuan jari. C. Jautras. D. Manuver Heimlich. E. Memasang orofaring. Ya, apa teman-teman? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah manuver Heimlich. Nah, manuver Heimlich ini adalah untuk mengatasi obstruksi jalan napas oleh benda asing dengan melakukan, jadi manuver Heimlich itu adalah hentakan di subdiafragma teman-teman, di bagian abdomen gitu ya, di antara abdomen dan diafragma. Jadi yang ditekan adalah dihentakan di bagian subdiafragma. Nah, kenapa bukan jautras? Jadi jautras itu adalah membuka jalan napas apabila ada dugaan cedera pada leher, dimana dengan cara pengangkatan rahang bawah ke depan disertai dengan membuka rahang bawah gitu. Ya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut soal yang ketujuh. Adapun indikasi pemasangan pipa endotrakeal pada pasien berikut ini kecuali A. Henti jantung. B. Pasien dengan chest pain. C. Korban sadar yang tidak mampu bernafas dengan baik. D. Perlindungan jalan nafas tidak memadai. E. Penolong tidak mampu memberikan bantuan nafas dengan cara konvensional. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah B. Pasien dengan chest pain. Adapun indikasi pemasangan pipa endotrakeal itu ya teman-teman, yang pertama itu yaitu pasien henti jantung. Kalau misalnya sudah henti jantung, kita ada indikasi untuk pemasangan ITT sebagai bantuan untuk jalan nafas, pembantuan pemberian oksigen ya. Kemudian yang kedua, korban sadar. Jadi korbannya, pasiennya sadar tapi tidak mampu bernafas dengan baik. Jadi bisa diukur dengan saturasinya, terus kita lihat bagaimana pola pernafasannya, apakah menggunakan cuping hidung, menggunakan otot bantu nafas gitu, kayak dadanya naik turun kayak gitu. Apakah kesulitan bernapas? Misalnya pasien-pasien menggunakan kita pemasangan ETT ini dengan pasien yang sadar adalah pasien yang kayak edema paru atau Guillain-Barré syndrome dan sumbatan jalan nafas lainnya. Kemudian yang ketiga, perlindungan jalan nafas tidak memadai. Jadi untuk pemasangan pipa endotrakeal atau ETT ini biasanya juga dilakukan pada perlindungan jalan nafas yang tidak memadai. Misalnya pasien yang dengan koma atau arefleksi. Jadi pasien-pasien koma. Kemudian yang keempat, penolong tidak mampu memberikan bantuan nafas dengan cara konvensional. Misalnya teman-teman, maksudnya di sini adalah pasien-pasien yang sudah diberikan sebisa mungkin oksigenisasi, yaitu dengan cara mungkin menggunakan masker ya, atau menggunakan simple mask atau menggunakan binasal gitu, tapi nggak mampu secara konvensional
maka perlu kita bantu dengan menggunakan ETT sebagai jalan nafasnya, sebagai bantuan jalan nafas. Nah, ETT ini bisa disambungkan dengan ambu bag, bisa disambungkan dengan ventilator. Ventilator itu nanti ada kayak pengaturan yang kita lakukan, baik itu modusnya tergantung posisi pasiennya ya, tergantung kondisi pasiennya. Apakah kita menggunakan modus CIMP, modus kontrol, dan sesuai dengan yang ada di mesin ventilator itu, dan bisa diatur tidal volumenya berapa, mau butuh respirasi berapa, inspirasi berapa, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Soal yang ke-8. Berikut ini yang merupakan range nilai SKG atau GCS pada pasien trauma kapitis sedang adalah: A. GCS 13 sampai dengan 15, B. GCS kurang dari 9, C. GCS 9 sampai dengan 12, D. GCS 14 sampai dengan 15, E. GCS 11 sampai dengan 8. Yang ditanyakan adalah nilai SKG untuk pasien trauma kapitis sedang. 1, 2, 3. Ya, sudah dijawab? Oke, jadi jawabannya adalah C, yaitu GCS 9 sampai dengan 12. Nah, mungkin teman-teman nanti akan terjadi perdebatan kenapa segitu, menurut ini berbeda, menurut itu berbeda. Ini menurut aku udah pelatihan 2 kali BTCLS dan ATLS yang diajarkan seperti ini, dan bukunya masih ada dan menjelaskan tentang kalau GCS dengan trauma kapitis sedang itu GCS-nya 9 sampai dengan 12. Soal yang ke-9, menurut derajat kedalaman luka bakar terdiri atas 3 tingkat atau 3 derajat. Berikut yang merupakan luka bakar derajat 2 adalah: A. Partial thickness, B. Superficial, C. Third degree burn, D. First degree burn, E. Inflamasi. Ya, 1, 2, 3. Yang ditanya adalah luka bakar derajat 2. Oke, jadi jawabannya adalah A, yaitu partial thickness, di mana partial thickness ini adalah luka bakar derajat 2. Biasanya sembuh 10 sampai dengan 14 hari. Tapi kadang-kadang ada juga lebih dari itu, namun nggak seberat dengan yang derajat 3 yang tidak bisa sembuh seperti kulit normal atau kulit sebelumnya. Nah, untuk superficial itu adalah derajat 1, di mana dia terbatas luka bakarnya pada lapisan epidermis. Kemudian third degree burn itu derajat 3 ya, dimana luka bakar berat, third degree burn. Yang D, first degree burn, ini luka bakar derajat 1 juga, inflamasi bukan bagian dari tingkatan atau derajat luka bakar. Soal yang ke-10, berikut yang merupakan kriteria luka bakar berat pada orang dewasa adalah, ingat teman-teman, luka bakar berat pada orang dewasa. A. TBSA kurang dari atau sama dengan 15% pada dewasa. B. TBSA 15 sampai dengan 25% pada dewasa dengan kedalaman luka bakar full thickness atau kurang dari 10%. C. TBSA lebih dari atau sama dengan 25% dan TBSA lebih dari atau sama dengan 20% pada anak usia di bawah 10 tahun dan dewasa usia di atas 40 tahun. D. TBSA kurang dari atau sama dengan 10%. E. TBSA 10 sampai dengan 20%. Ya, jawabannya apa teman-teman? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah C. TBSA lebih dari atau sama dengan 25% dan TBSA lebih dari atau sama dengan 20% pada anak usia di bawah 10 tahun dan dewasa usia di atas 40 tahun. Itulah luka bakar berat. Nah, TBSA yang pertama untuk kurang dari atau sama dengan 15% pada dewasa merupakan luka bakar ringan. Yang B adalah luka bakar sedang. Yang C adalah luka bakar ringan tapi dengan persentase pada anak. Yang E adalah luka bakar sedang apabila lukanya berupa partial thickness gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Untuk membahas tentang luka bakar lebih luas teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. Soal yang ke-11. Hal-hal yang perlu diperhatikan perawat dalam mengangkat korban gawat darurat untuk mewaspadai agar tidak terdapat korban berikutnya kecuali: A. Tangan yang memegang menghadap ke depan. B. Memutar tubuh saat mengangkat pasien. C. Kedua kaki berjarak sebahu kita, satu kaki sedikit di depan kaki sebelahnya. D. Nilailah beban yang akan diangkat secara bersama dan apabila merasa tidak mampu, jangan paksakan. E. Kenali kemampuan diri dan kemampuan pasangan kita. Maksudnya pasangan kita adalah teman yang mengangkat ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya, jadi jawabannya adalah B.
dimana tidak disarankan ketika kita mengangkat pasien untuk memutar tubuh saat mengangkat pasien, karena itu bisa mencederai, baik itu cedera pada perawat atau pasien akan terjatuh karena beban untuk menopang atau mengangkat pasien sudah berkurang gitu. Nah, untuk mengangkat pasien atau mengangkat korban gawat darurat teman-teman, yang perlu diwaspadai adalah tangan harus memegang atau menghadap ke depan ya seperti biasa. Kemudian tidak boleh memutar atau mengangkat, tidak boleh memutar badan kita ketika mengangkat pasien. Kemudian kedua kaki harus berjarak sebahu dari kita dan satu kaki sedikit di depan kaki sebelahnya. Jadi kayak kuda-kuda gitu. Kemudian nilailah beban yang akan diangkat. Jadi sebelum diangkat maka kita nilai, oh kekuatannya ini bisa nggak, kekuatan ini bisa nggak. Jadi dinilai kekuatan secara bersama-sama. Nah, apabila nggak mampu, tambahin tenaga berikutnya. Kemudian kenali kemampuan diri kita dan kenali kemampuan teman kita yang mengangkat atau pasangan kita. Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita ke soal yang ke-12. Adapun perlengkapan untuk memindahkan pasien atau korban gawat darurat dengan adanya dugaan fraktur servikal menggunakan A. Tandu sekop, B. Kendrick extraction device, C. Long spine board, D. Brancard atau wheel stretcher, E. Bed patient. Apa teman-teman? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah C, yaitu long spine board. Dimana yang ditanyakan apabila kita ada dugaan terhadap pasien tersebut fraktur servikal, maka kita tidak disarankan untuk memindahkan pasien dengan menggunakan tanduskop, karena tanduskop itu adalah alat pemindahan korban gawat darurat apabila kita tidak mencurigai adanya fraktur servikal. Kemudian yang B, Kendrick extraction device, itu adalah alat ekstraksi teman-teman, bukan lebih ke alat memindahkan pasien yang fraktur. Kemudian yang C adalah long spine board. Ini adalah alat yang digunakan sebagai alat fiksasi juga, tapi biasanya kalau menggunakan alat long spine board atau LSB ini, sekalinya dipasang kepada korban atau sekalinya pasien dipindahkan ke LSB, biasanya sudah nggak dipindah-pindahkan lagi karena itu merupakan fiksasi juga gitu. Kemudian B, berangkat bukannya, tapi itu untuk tempat mobilisasi pasien ya. Kedua, bed pasien. Ya, bed pasien juga bisa dibuat untuk mobilisasi tapi jarang, karena bed pasien adalah untuk tempat tidur pasien. Ya, ngerti ya teman-teman? Oke, kita lanjut soal yang 13. Adapun yang bukan suara tanda-tanda adanya sumbatan jalan napas pada pasien berikut ini adalah A. Snoring, B. Gargling, C. Crowing, D. Roping, E. Stridor. Ya, yang ditanyakan yang bukan. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah D. Yang bukan tanda-tanda adanya sumbatan jalan napas adalah rapping. Dimana tanda-tanda jadi dimana tanda-tanda adanya sumbatan jalan napas itu yaitu ada mendengkur, ada suara mendengkur, yaitu yang bahasa lainnya snoring. Kedua, berkumur atau gargling, ya gitu teman-teman. Yang ketiga, stridor atau crowing. Jadi teman-teman, kalau nanti ditanyakan soal tidak menggunakan bahasa Indonesia, nanti mereka akan menggunakan pakai bahasa Inggris atau bahasa Latin atau bahasa yang digunakan untuk medis gitu. Karena memang kisi-kisi SKB keperawatan itu salah satunya adalah ujian akademik, terus yang kedua ujian menggunakan bahasa asing gitu. Jadi bukan berarti wawancara sih, tapi ada di pilihan pertanyaan-pertanyaan kita di SKB itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang kita gunakan ketika orang medis ya. Gimana ya, ada yang bahasa Latin kan, ada bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani itu bahasa Latinnya yang kayak fleksi, kayak gitu-gitu, pakai bahasa kayak gitu loh. Ada juga bahasa Inggris. Biasanya digunakan untuk yang ya banyak lah tentang akademik kita ya, banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Kayak misalnya motorik halus, motorik kasar, misalnya kayak kode etik, itu kan menggunakan bahasa Inggris juga. Oke, kita lanjut. Soal yang ke-14. Mengikat perjanjian atau kontrak antara perawat dengan pasien merupakan fase A. Fase orientasi, B. Fase perkenalan, C. Fase trainteraksi, D. Fase kerja, E. Fase terminasi. 1, 2, 3. Ini gampang banget teman-teman. Ya, jawabannya adalah D, fase kerja. Dimana saling mengikat perjanjian atau kontrak antara perawat dan pasien itu merupakan fase kerja ya. Kenapa bukan fase orientasi? Jadi fase orientasi itu adalah fase pertemuan awal antara perawat dengan pasien, dimana
pertemuan, baik itu pertemuan awal maupun sampai ke pertemuan kedua dan ke pertemuan seterusnya, dimana tujuannya adalah untuk memvalidasi data, terus merencanakan apa yang telah dibuat dan merencanakan apa yang akan dibuat gitu. Terus untuk yang B, fase perkenalan di sini adalah fase pertama sekali atau pertemuan pertama sekali. Jadi perbedaannya teman-teman, fase orientasi adalah di mana fase pertemuan awal, kedua dan seterusnya. Fase perkenalan adalah fase hanya ketemu pertama kali dan berkenalan. Terus fase interaksi adalah fase sebelum kontak dengan pasien. Kemudian fase kerja ini adalah disinilah antara intinya hubungan antara perawat dengan pasien, di mana terjadilah hubungan yang erat, tapi maksudnya di luar dari, bukan hubungan kayak baper-baperan ya teman-teman, tapi ke komunikasi terapeutik gitu, yang berhubungan dengan rencana tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan apa yang ingin kita capai, bahkan apa yang ingin dicapai oleh pasien tersebut. Jadi pada intinya adalah apa yang ingin dicapai di akhirnya gitu. Pasiennya kan pasti otomatis ingin sembuh dan pulang ke rumah gitu. Nah, disinilah kita melakukan tindakan-tindakan, misalnya untuk melakukan tindakan operasi, itulah jalan satu-satunya untuk bisa sembuh gitu. Nah, kita harus ada kontrak kerja kan, ada perjanjian, ada informed consent, ada semuanya di dalamnya. Jadi masuk ke fase kerja. Sedangkan untuk fase terminasi adalah fase pasien akan pulang gitu. Soal yang ke-15, selain sabar dan dapat dipercaya, adapun prinsip-prinsip komunikasi terapeutik pada klien gangguan mental adalah, maksudnya pasien gangguan jiwa. A. Tidak menghakimi atau no judgmental approach. B. Memasung. C. Mendidik. D. Menghukum. E. Mengisolasi. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah A. Kita tidak boleh menghakimi atau no judgmental approach. Nah, yang ditanyakan teman-teman ketika teman-teman kita dapat soal ini pakai bahasa Inggris juga. Jadi teman-teman seenggaknya bisa dipahami, jangan sampai teman-teman yang dapat soal ini. Nah, jadi adapun teman-teman, prinsip-prinsip komunikasi terapeutik pada pasien dengan gangguan mental atau ODGJ, yang pertama yaitu teman-teman harus tidak menghakimi. Tidak boleh melakukan menghakimi, karena kita bukan hakim, kita perawat. Jadi kita kalau kita mengedukasi pasien, kita nggak boleh mengambil posisi kita sebagai ahli agama atau ahli surga. Jadi kita nggak boleh berhak menghakimi. Tapi kita tuntun mereka karena tujuan kita adalah menyehatkan, bukan membuat mereka semakin stres gitu ya. Kemudian yang kedua, kita menerima atau acceptance ya teman-teman. Ketiga, hangat. Kita harus hangat kepada mereka, bukan dipeluk ya, tapi lebih ke ya kita rajin menyapa mereka, kita humble ke mereka gitu, atau disebut juga dengan warmth. Kemudian keempat, kita empati. Kemudian yang kelima, keaslian atau authenticity. Keaslian ini maksudnya sebagai perawat kita harus menunjukkan karakter memang selayaknya kita, seapa adanya kita. Tapi dalam artian di sini teman-teman, kalau kita memang agak-agak kayak gile gitu, kayak gak mau pusing sama orang, jangan seperti itu. Namanya kita melayani pasien, antara perawat dengan pasien, berarti kita harus melakukan yang terbaik. Jadi tunjukkan ketulusan kita, kebaikan kita, kesabaran kita ke mereka. Keenam, kongruensi atau kongruensi. Ketujuh, sabar atau patience. Kedelapan, hormat atau respect. Kemudian ke-9, dapat dipercaya atau trustworthiness. Kemudian yang ke-10, terbuka atau self-disclosure. Ke-11, humor. Jadi ya harus ada bercanda-bercandanya. Namanya kita melayani atau memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan gangguan mental atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi ini prinsipnya yang perlu teman-teman lakukan. Ada 11 ya. Jadi diingat juga bahasa Inggrisnya. Ya teman-teman, aku yakin dia pintar banget bahasa Inggris. Jadi ini nggak sulit lah untuk menghafalnya. Oke, kita lanjut soal ke-16. Sebelum kita lanjut soal ke-16, aku mau minta waktu kalian buat teman-teman yang belum subscribe dan belum klik tombol loncengnya, please subscribe dan klik tombol loncengnya, dan please komen selain teman-teman komen nanti berapa nilai yang kalian dapat atau berapa soal yang benar yang kalian dapat. Terus kalian komen juga ya teman-teman, apakah tryout seperti ini sangat membantu atau enggak gitu, atau ya seperti biasa aja deh kak gitu, atau gimana. Please komen ya teman-teman, terima kasih. Oke, kita ke soal yang ke-16. Adapun prinsip-prinsip komunikasi terapeutik pada klien dengan gangguan mental, salah satunya adalah terbuka. Bagaimana sikap perawat terhadap klien untuk menumbuhkan sikap terbuka dengan pasien? A. Komitmen terhadap waktu, menjaga janji, dan konsisten terhadap sikap. B. Menghilangkan rasa takut dan khawatir klien terhadap perawat.
C. Menunjukkan kemampuan pasien dapat melakukan perawatan secara mandiri dan mampu menyelesaikan masalah. D. Membantu untuk memahami dirinya sendiri. E. Mendengarkan keluhan pasien, menghilangkan rasa takut antara klien terhadap perawatnya gitu. Ya, jawabannya apa teman-teman? 1, 2, 3. Untuk menumbuhkan sikap terbuka tadi apa? Ya, jawabannya adalah E. Mendengarkan keluhan pasien, menghilangkan rasa takut antara klien terhadap perawat. Jadi teman-teman, kenapa bukan A? Jadi A itu adalah contoh dari prinsip komunikasi dapat dipercaya. Yang B itu adalah contoh prinsip humor, di mana kita harus menghilangkan rasa takut dan khawatirnya klien terhadap perawat. Jadi kita harus kasih humor gitu. Terus kita harus menghilangkan rasa takutnya gitu teman-teman. Terus kenapa bukan C? C itu lebih ke untuk prinsip hormat ya, sebagai respect gitu. Jadi kita menghormati kalau oh iya dia mampu menyelesaikan masalahnya, oh dia mampu mandi sendiri. Itu kita respect atau menghormati dia kalau dia mampu dia untuk menimbulkan hal-hal positif yang bisa dia lakukan. Jadi kayak bangga loh aku dikasih kepercayaan ini, dia ingin lebih lagi melakukan hal-hal positif secara mandiri. Yang D, membantu untuk memahami dirinya sendiri. Ini bukan ya, karena ini adalah contoh prinsip dari penerimaan. Kita menerima dia, menerima orang dengan gangguan jiwa itu dengan cara membantu untuk memahami dirinya sendiri. Nah, yang E itu adalah bagian dari prinsip komunikasi terapeutik untuk gangguan mental, yaitu prinsip terbuka. Soal yang ke-17, bagaimana teknik komunikasi yang dapat dilakukan perawat terhadap klien gangguan jiwa dengan halusinasi? A. Perbanyak aktivitas komunikasi, baik meminta klien berkomunikasi dengan klien lainnya ataupun dengan perawat. B. Perbanyak memberikan kekuatan yang positif. C. Sering libatkan klien dalam aktivitas atau kegiatan yang bersama-sama. D. Reproduksi kemarahan klien dengan terapi farmakologi setelah tenang baru dapat diajak untuk berkomunikasi. E. Dukung keluarga untuk memiliki kekuatan. Yang ditanyakan teman-teman, teknik komunikasi perawat terhadap pasien dengan gangguan jiwa dengan diagnosa halusinasi. Ya, jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, jawabannya A, yaitu kita harus perbanyak aktivitas komunikasi, baik meminta klien berkomunikasi dengan klien lainnya atau berkomunikasi dengan petugas ataupun dengan perawat jaga. Itu untuk mencegah halusinasinya gitu teman-teman. Kan halusinasi itu terbagi-bagi ya, ada halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan dan sebagainya. Teman-teman bisa tonton di Asuhan Keperawatan Jiwa, aku sudah upload untuk tentang pengelompokan orang dengan gangguan jiwa. Terus yang B perbanyak memberikan kekuatan yang positif. Ini lebih ke komunikasi untuk pasien dengan atau klien dengan harga diri rendah. Kemudian yang C, sering libatkan klien dalam aktivitas atau kegiatan yang bersama-sama. Ini biasanya kita lakukan komunikasi seperti ini adalah untuk klien yang suka menarik diri, jadi kita libatkan. Kemudian D, reproduksi kemarahan klien dengan terapi farmakologi setelah tenang baru dapat diajak untuk berkomunikasi. Ini untuk klien dengan perilaku kekerasan. Jadi kita harus mengetahui apa sumber kemarahannya, terus kita harus kasih obat, terus kita harus tahu gimana cara atau apa penyebab kemarahannya gitu. E, dukung keluarga untuk memiliki kekuatan. Yang ditanyakan kan klien teman-teman, bukan keluarganya, makanya E bukan salah satu pilihannya. Maka jawabannya adalah A. Soal yang ke-18. Seorang wanita umur 23 tahun secara sadar mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hidupnya dengan mencoba bunuh diri akibat pacarnya meninggal dunia. Apakah diagnosa keperawatan klien tersebut? A. Gangguan persepsi sensori halusinasi. B. Menarik diri. C. Defisit perawatan diri. D. Resiko bunuh diri. E. Isolasi sosial. Ini gampang banget teman-teman. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah D, resiko bunuh diri. Jadi teman-teman, ada 3 jenis dari resiko bunuh diri berdasarkan dari kemungkinan pasien akan melakukan bunuh diri, di mana yang pertama, dia akan mengisyaratkan bahwa dia akan bunuh diri. Kemudian yang kedua, dia mengancam atau ancaman bunuh diri, dia mengancam aku akan bunuh diri gitu. Ketiga, percobaan bunuh diri, dia memang mencoba untuk bunuh diri. Makanya kalau misalnya ada orang-orang di sekitar teman-teman semua atau ada pasien yang mengatakan seperti itu, usahakan sebisa mungkin temanin mereka, karena orang yang sering mengucapkan seperti itu
berpotensi atau berisiko akan bunuh diri. Nah, itu untuk penjelasan melalui materi pembelajaran tentang ini ya, asuhan keperawatan jiwa teman-teman. Teman-teman juga pasti ingat, yang aku ingat banget dari dosen aku bilang, kalau orang yang selalu mengatakan aku mau bunuh diri, pasti suatu saat, di saat satu momen dia akan jatuh atau down, dia akan mencoba bunuh diri. Makanya kalau ada isyarat-isyarat ini teman-teman, atau jenis-jenis RBD ini, jenis-jenis resiko bunuh diri ini, perhatikan isyarat bunuh diri, ancaman bunuh diri, percobaan bunuh diri. Kalau teman-teman udah lihat ada 3 tanda-tanda ini atau satu di antara 3 ini dan ada di teman-teman kalian atau teman-teman sekitar, teman-teman bisa edukasi, perkuat imannya, tanyakan apa masalahnya, sebisa mungkin kasih solusi agar jangan sampai melakukan tindakan bunuh diri. Ini keluar soal loh teman-teman, ini pengalaman teman-teman yang udah ujian SKB. Oke, kita lanjut ya biar durasinya nggak panjang banget. Soal ke-19, di bawah ini yang bukan salah satu strategi pelaksanaan komunikasi klien dengan halusinasi adalah A. Membantu klien mengenal halusinasinya, mengajarkan klien mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik, membuat jadwal kegiatan harian. B. Mengevaluasi jadwal harian klien, mengajarkan klien cara minum obat, menganjurkan klien latihan dan memasukkan jadwal kegiatan latihan ke kegiatan harian. C. Mengawasi seluruh aktivitas klien dan tidak memperbolehkan untuk bersosialisasi dengan siapapun. D. Mengajarkan klien bercakap-cakap untuk mengontrol halusinasinya. E. Menganjurkan klien latihan dan membuat jadwal kegiatan harian. Ya, jawabannya apa teman-teman? Yang bukan strategi pelaksanaan komunikasi klien dengan halusinasi. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah C, yaitu mengawasi seluruh aktivitas klien dan tidak memperbolehkan untuk bersosialisasi dengan siapapun. Ya, ini bukan bagian dari strategi pelaksanaan komunikasi klien ya teman-teman dengan halusinasi. Jadi banyak teman-teman merequest, Kak tolong bahas strategi pelaksanaan gitu ya. Untuk strategi pelaksanaan pasien jiwa itu terbagi-bagi teman-teman dan berbeda-beda. Beda diagnosa, beda strategi pelaksanaan. Nah, ada yang menanyakan kenapa sih pemberian obat itu masuk ke strategi kedua, Kak gitu. Beda juga untuk pasien dengan harga diri rendah, pemberian obat itu bukan strategi kedua. Nanti aku suatu saat ya, semoga doain ya waktu aku masih bisa aku bagi-bagi sehingga aku bisa membahas ini. Tapi sekiranya pun ujian SKB sudah berlalu, aku bakal bahas kok, sekalipun teman-teman gak nonton lagi. Aku akan bahas karena itu bermanfaat juga. Oke, langsung aja teman-teman ke soal yang terakhir. Soal yang ke-20 dan ini adalah soal yang terakhir. Penyakit bronkitis merupakan penyakit saluran pernapasan di bagian organ. A. Alveolus, B. Bronchus, C. Trakea, D. Laring, E. Faring. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah B. Bronchus. Bronkitis itu adalah peradangan pada bronchus. Oke teman-teman, kalian bisa komen di kolom komentar berapa teman-teman dapat nilainya atau benar berapa dari 20 soal. Gak usah malu, baik itu 5, 10 atau seluruhnya bisa dikomen. Terus setelah komen benar 10 garing, Kak setuju video seperti ini, atau teman-teman nggak setuju maunya kayak video sebelumnya, atau teman-teman komen hanya ya Kak dapat nilai segini ya gitu. Gak apa-apa, itu sebagai penilaian untuk diri kita sendiri, penilaian mandiri teman-teman sudah sejauh mana kemampuan kita untuk menghadapi ujian SKB. Karena yang aku keluarkan soal 20 ini teman-teman, atau 20 soal ini adalah FR SKB keperawatan, selain dari perhitungan-perhitungan. Nanti aku bakal bahas lagi teman-teman selanjutnya video seperti ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa. Bye-bye.